Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pancari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian lembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama untuk mendialogkan atau agak kita berikan warna yang multidisiplin, mencoba untuk membineka lektikan. Jadi apa yang kita gagas, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu kita kaji dengan bineka lektika. Jadi ilmu-ilmu yang bertebaran luas kita coba tangkap sesuai dengan kapabilitas diri. Tentu saja karena kapabilitas diri tidak mewakili seluruh manusia, apalagi makhluk di bumi, maka setiap orang bisa berbagi ruang untuk berbeda. Tetapi ketika berbeda tidak saling mencela. Itu ciri insan yang lembut, bijaksana, cerdas, saling menghargai. Kali ini kita menurunkan tema menyaksikan perkelahian Tuhan. Mengapa? Karena di era kesejagatan ditandai dengan generasi gawe yang super canggih ini, seluruh informasi ketika kita mau bisa digali. Seluruh informasi jika kita mau dan memiliki kapabilitas secara bijak bisa kita tanggapi. Ada pertanyaan yang sangat dibutuhkan oleh setiap insan, yakni adalah apakah kamu tidak memperhatikan seseorang yang menuhankan hawa nafsunya? Apakah kamu ingin menjadi pengawalnya? Demikian Al-Furqan ayat 43. Jadi kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada yang ahistoris. Pasti historis. Tidak ada yang tidak bisa dikait-kelendankan dengan perjalanan anak manusia. Tetapi Al-Quran merupakan kitab suci yang menggambarkan
masa lalu dan yang menjelaskan masa depan, tetapi tidak pernah melupakan zaman kekinian. Jika Allah Tuhan yang Maha Esa menanyakan, apakah kamu tidak memperhatikan seseorang yang menuhankan hawa nafsunya? Dari sini, sebenarnya Allah sendiri sudah memberikan jawaban. Antara lain di dalam ayat kursi. Allahu ini kalau kita gambarkan dengan bahasa manusia, la ilaha illahu. Allah sendiri menjelaskan bahwa bukan nafsu seperti yang ada di dalam surah Al-Furqan 43 tadi, tetapi Allah menjelaskan bahwa Allah sendiri adalah Hu yang tidak ada sesembahan kecuali Hu itu sendiri. Hu Allah kemudian diberikan tafsir pendek oleh Allah sendiri. Ini kata ahli tafsir bil ra'yi gitu ya. Kalau salah diralat, nggak usah dinista. Hu-nya itu adalah Qul Hu. Katakan bahwa Hu, Allah, Hu Ahad. Tentu saja ini adalah perspektif syariat Islam, perspektif sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita belajar hikmatologi, maka kita senantiasa berangkat dari imanial. Karena itulah kita tidak perlu menjadi Tuhan di antara yang dipertuhankan manusia. Karena kalau kita menyalahkan teologi saudara kita, menyalahkan tauhid saudara kita, maka saudara kita akan berbalik menyalahkan kita. Disinilah yang kami maksudkan. Ketika era kesejahteraan dengan gawe atau gadget, sajian lewat Google, mestinya dipakai untuk menabur silaturahim. Justru sering dipakai untuk menabur kedengkian, menabur kenistaan. Sehingga diri masing-masing manusia merasa benar. Ketika diri masing-masing merasa benar, di situ dia sedang mengangkangi haknya Tuhan. Ketika seseorang mengangkangi bahwa dirinya paling berhak atas kebenaran, maka dia tidak melakukan dialog, apalagi bineka lektika. Jadi dialektika tidak sampai, apalagi sampai dengan bineka lektika. Dialektika itu hanya dua orang atau bahkan lebih dari ratusan orang mendialogkan hanya dari satu sisi keilmuan atau setidaknya dua keilmuan. Tetapi bineka lektika yang diajarkan oleh Allah dalam surah kedua 269, kemudian kami turunkan dalam batas pengertian yang paling sederhana menjadi hikmatologi untuk kita persandingkan dengan filsafat yang sudah terlanjur dijadikan ibu ilmu pengetahuan. Itu benar. Ya, itu benar. Tetapi itu untuk pemahaman imanial yang ada di seberang syariat Islam, di seberang sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika kita berpegang teguh pada syariat Islam, sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijtihad para ulama cerdik cendekia, maka menjadi niscaya
ilmu itu induknya adalah hikmah. Ketika Allah memberikan hikmah kepada setiap dada anak manusia sesuai dengan kapabilitas dan kelasnya masing-masing, ya, kami menulis kelas ilmu pengetahuan di dalam Hikmatologi Kehidupan Jilid 2. Ya. Itu menunjukkan bahwa setiap orang ada di makom atau di kelasnya masing-masing. Dan ketika ada di kelas A, maka jangan Anda naik ke kelas B. Jadi kalau petani ahlinya ya di bidang pertanian, jangan sampai ke pesawat luar angkasa. Ini contoh yang ekstrimnya demikian. Tetapi tidak berarti petani tidak boleh ya ada di kelas yang lain. Namun semua hendaknya dalam bahasa filsafat Yuyun Surya Sumantri, ketahuilah apa yang Anda tahu dan ketahuilah apa yang tidak Anda tahu. Ini sebenarnya kalau kita runut sudah lama disampaikan oleh Hujatul Islam Imam Ghazali, ya. Sudah lama disampaikan oleh para sahabat Nabi, sudah lama disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan sudah sangat lama disampaikan oleh keturunan ke-6 dari ayahanda Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam, yakni Nabi Idris, Nabi Henoch atau Ahnoch alaihissalam. Perintis pertama hikmatologi. Kalau ini kami dalam tanda petik ya, mengklaim ya, sebagai hikmatologi. Silahkan kita berdialog tentang ketuhanan. Seperti salah satu tokoh legendaris, Kiai Haji Bahauddin Mudori, Bachelor of Art. Gelarnya cuma BA, tapi ilmunya sangat luar biasa istimewa. Melampaui sekedar guru besar dan doktor yang terspesialisasi di zaman kini. Karena beliau menguasai tafsir, menguasai hadis, menguasai metafisika, menguasai tasawuf, menguasai tauhid, menguasai fikih, menguasai biologi, botani, dan yang lainnya. Beliau dialog. Tetapi sebenarnya kalau saya melihat bukan dialog, karena sekaliber Kiai Haji Bahauddin Mudori itu sudah sampai tataran hikmatologi, sampai tataran Bhinneka Lektika. Jadi mendialogkan. Jadi beliau bukan saja cerdas, tapi hafalannya sungguh luar biasa. Hafal pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain di dalam kitab suci agama lain. Dan hafal, tahu letaknya, faham letaknya. Dan bisa memberikan penafsiran. Hamba-hamba Allah yang semacam ini tidak berkelahi atas nama Tuhan. Tidak bertengkar atas nama Tuhan. Karena merasa diri paling terbenarkan. Padahal orang-orang sekarang yang bertengkar atas nama Tuhan paham benar, terutama saudara-saudara kami yang Islam, bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Kebenaran itu hanya milik Rabb-mu. Karena itu jangan pernah kita berdebat tentang kebenaran. Tetapi kita diminta oleh Allah untuk berlomba dalam kebaikan. Karena berlomba dalam kebaikan, maka Immanuel yang kami gambar di lingkar
paling dalam ini ya, adalah menghargai seluruh perbedaan agama, kepercayaan, keyakinan, tradisi, budaya, apapun. Karena kita beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, maka kita pasti menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Karena itulah semoga ke depan generasi muda terutama tidak lagi menyaksikan perkelahian antar Tuhan. Terima kasih, mohon maaf. Kunjungan Anda sangat berarti karena itu membuat semangat kami semakin membara. Namun juga sekaligus sejuk, membara untuk senantiasa ada mengudara setiap hari. Sejuk karena menyaksikan kehadiran Anda di kanal Hikmatologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.